Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya selaku dari kelompok 5, izin memperkenalkan diri. Saya bernama Muhammad Devan Alfiandi. Lalu ada rekan saya, Teh Dwi Wahyu Riani. Lalu ada Kang Rahadian Ilham. Lalu ada Kang Pramodika Afriza Fahmi. Lalu ada Kang Reza Febriawan. Lalu ada Teh Dina Rahmawati. Dan ada Teh Fatimah Tazkia Nisa. Dan di sini kita akan melanjutkan melalui modul 4, yaitu bagian implementasi arsitektur serverless. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah agar kita dapat mengetahui bagaimana konsepan dari arsitektur serverless, kemudian kita juga dapat membangun arsitektur high availability pada AWS, dan kita dapat membangun konfigurasi pada Elastic Server di AWS. Baik, mungkin kita langsung saja mulai ke bagian part satunya ya, yang akan dibacakan oleh Teh Dwi. Mungkin boleh persilakan kepada Teh Dwi. Baik, terima kasih kepada Gelvan selaku moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk part 1 di modul 4 ini bertujuan untuk mengetahui konsep IAM role, terus melakukan konfigurasi IAM role di AWS. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Pada bagian pertama, kita akan membuat IAM role untuk masing-masing AWS Lambda function. AWS Lambda function ini akan Lambda function 1 akan memiliki version untuk membaca Amazon S3 Bucket dan akses penuh terhadap Amazon Dynamo BD Table, sedangkan AWS Lambda function 2 ia akan memiliki permission untuk mengeksekusi Diamond BD Table dan akses penuh ke Amazon SNS. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, silakan masuk ke halaman AWS Identity dan akses manajemen dengan mengetikkan IAM pada kontrol pencarian. Ya. Kemudian buka roles yang ada di sisi kiri, lalu klik tombol create role. Kita akan bagian Lambda, pilih AWS Service, klik Lambda, kemudian klik Next Permission. Gunakan kontak pencarian untuk menemukan permission. Cari Amazon Diamond BD Full Access. Kemudian centang. Kemudian cari Amazon S3 Read Only Access. Centang. Jika sudah, silakan next. Tambahkan teks sesuai konfigurasi berikut. Untuk key-nya name, ya teks. Untuk key-nya name. Untuk value-nya load interventory. Lalu next. Oke, terus? Kemudian berikan nama dengan deskripsi sesuai tabel di bawah ini. Jika sudah selesai, lanjutkan dengan klik create role. Untuk role-nya itu, role name-nya Lord Inventory. Untuk role deskripsinya, allow Lambda function to have read-only access to Amazon S3 and full access to Dynamo BD. Ya. Selanjutnya, IAM role Anda sudah berhasil dibuat. Klik dulu create.
Dah. Apabila berhasil dibuat, maka akan terlihat seperti pada layar. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Oke, buat langkah selanjutnya kita akan membuat roll yang kedua dengan mengklik tombol create roll. Oh. Ya, Lalu, klik create roll, terus pilih AWS Service, klik Lambda, kemudian lanjutkan dengan klik tombol Next Permission. Terus gunakan kotak pencarian untuk menemukan permission centang AWS Lambda Dynamo DB Execution Role AWS Lambda dah. terus di checklist. Jika sudah, klik Extract. Buat key name, buat key role name-nya cek stock. Oh, Terus buat description-nya, allow Lambda function to execute Dynamo DB and have full access to SNS. Nah, udah. Terus kemudian klik tombol create role. oh, ini bentar. Yang key-nya belum dimasukin. Iya. Coba ke bawah. Stop. Nah, udah. Udah. Hmm. Buat key-nya name, terus buat value-nya check stock itu udah. Berarti tinggal create role aja. Nah, udah. Itunya udah bener kok. Ya udah. Udah. Perhatikan dua IM role yang telah Anda dibuat akan terdaftar pada halaman IM role. Udah kan? Udah. Udah. Berarti lanjut ke modul 4. Boleh. Untuk modul part 2-nya boleh dilanjutkan oleh Kang Rahat. Mangga disilakan. Atur nuhun jawaban. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke part 2 yaitu membuat lambda function S3 bucket dan dynamo DB table. Mungkin tujuannya itu yaitu mengetahui konsep layanan lambda function S3 bucket dan dynamo DB table. Lalu mampu mengkonfigurasi lambda function S3 bucket dan dynamo DB table. Nah, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama kita masuk ke AWS lambda. Ya, kita masuk. Ya, selanjutnya create function. Lalu pilih author from scratch. Lalu function name-nya itu diisi dengan cloud inventory. Sedangkan runtime-nya itu diisi Python 3.8. Selanjutnya klik tanda panah pada change default execution. Pilih use, ya betul. Lalu pilih load inventory yang sudah tadi dibuat berarti ya. Jika sudah, create function. Berhasil. Oke, berhasil.
Terus di scroll ke halaman bawah pada tab code. Nah, pada lambda function yang ini itu hapus semua kodenya, lalu tambahkan kode yang sudah ada, yang sudah dibuat. Nah, lalu dipastikan, Sudah. lalu di deploy. Oke, sudah Selesai. sukses. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman S3. Oke, masuk ke halaman S3. Masih loading. Ya, selanjutnya kita akan membuat sebuah bucket dengan create bucket sebelah kanan. Lalu isikan bucket name-nya dengan inventory. Strip nomor uniknya 123. Inventory, Kang. Ya, bucket name-nya isi dengan inventory. Strip 234 saja. Nomor unik. 234. Lalu pastikan Asia Pasifik short S1. Lalu setelah itu create bucket. Langsung aja. Ya, langsung saja. Nggak bisa, Kang. Atau Ininya kira-kira apa? Kurang unik kurang nomornya. unik. Oke, berarti berapa ya? 821. Boleh. 801 aja ya. Nah, ada. Aman ya? Bisa. Yang tag nggak usah ditambahkan ya, Kang? Oh, tag-nya boleh ditambahkan. Atau nggak usah, nggak usah. Di Modo nggak ada. Oke, lanjut saja. Oke, bucketnya sudah selesai ya. Sudah ada. Oke, kita buka tab properties. Di inventory-nya ya. Properties. Lalu bagian event notification ada. Nah, yang di situ kita tambahkan baru create event notification. Oke, pada event name-nya kita beri nama load inventory, load strip inventory. Ini opsional ya. Lalu pada event tabs-nya pada click all object create event ya itu. Lalu pada bagian destination lambda function Ya. oke, lalu spesifik lambda functionnya ya, lalu lambda functionnya load inventory. Lambda functionnya load inventory. Iya. Udah. Oke. Dah. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Kang Reja. Dipersilakan. Baik, untuk tahap selanjutnya kita akan membuat Amazon Dynamo Table. Langsung masukkan ke halaman DynamoDB. Oh, iya. DynamoDB. Klik create table. Nah, untuk table name-nya diisikan inventory. Untuk partition key-nya store, isinya string.
Short key-nya item sesuai default setting. Nah, langsung create table aja. Selanjutnya mari kita uji coba terlebih dahulu untuk file inventory yang telah dibuat tadi di GCR. Oke. Lalu, Kemudian simpan ke lokasi penyimpanan di komputer laptop Anda. sudah ada. Silakan masuk ke halaman Amazon S3, klik pada nama bucket Anda, lalu klik tombol upload. S3, upload. Ke bucket dulu ya. Ya. Nama bucket Anda, langsung klik upload. Bagian bawah ya. Add files. Udah. Setelah mengunggah file inventory yang telah dibuat, AWS Lambda Function akan berfungsi untuk membaca file yang diunggah di S3 dan memuatnya menjadi Amazon Dynamo DB Table. Mari masuk ke halaman DynamoDB. Buka nama menu tables. Klik inventory. Di tablesnya, sorry. Oh. Lalu, Lalu klik run. orang. Ini enggak ini dulu, Kang. Oh, export item dia. Nah, udah. Situ run. Udah dicek yang paling bawah ya. Item return-nya. Ya. Udah checklist semua. Ya udah. Kok nggak ada ini ya? Ya, item return. Bentar. Nggak ada itemnya ya? Harusnya ada ini, ada item ya. Di menu tablesnya udah di ini belum? Diklik nama Dynamo table. Udah. Nggak ada item ya? Coba di scan. Udah ya. Untuk review yang lain. Review di kan. Review ada nggak? Nggak ada. Kenapa ya? Nah, udah. Belum. Kenapa ya? Harus ada item di sini. Bentar, Kang. Boleh ini dulu nggak? Di cut dulu rekamannya. Lanjutnya dari mana aja? Oke, pada bagian menu tables dilanjut yang tadi, kendalanya ini kodenya tadi ada yang kurang, Gil. Iya, ada yang kurang tadi. Nggak kurang sih, lebih ke ini. Tadi ada apa? Koneksinya mungkin tadi sedikit kehambat, jadinya nggak kesinkron di itemnya. Jadi tadi loading dulu lama. Di refresh dulu tadi. Nah, pada bagian tables ini udah ada inventory dan count-nya 0. Di item returns-nya udah muncul juga data-datanya. Mungkin modul selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan memasuki part 3 yang dimana adalah membuat SNS topik dan lambda function.
Nah, pada part 3 ini memiliki tujuan yaitu memahami konsep simple notification service, lalu mampu melakukan konfigurasi SNS topic, dan yang terakhir adalah mampu melakukan konfigurasi Lambda function yang berbeda. Nah, yang pertama adalah kita akan masuk ke halaman Amazon SNS. Lalu setelah masuk ke halaman Amazon SNS, buka di sebelah kiri, di tab kiri. Hmm? Buka menu topik, lalu create topik. Nah, pada halaman create topik, pilih yang standar, kemudian isikan name dengan no stock. No stock. No stock. Gini Nah, kan? nggak pakai strip kan? Oh, Nah, no stock aja. Nah, oke. oke. Lalu langsung create topik aja. Setelah itu scroll hingga Anda menemukan bagian subscription. Lalu klik tombol create subscription. Nah, pada halaman create subscription sesuaikan dengan beberapa konfigurasi dari protokolnya adalah email dan endpoint-nya isi dengan email yang ingin digunakan. Oke, jika sudah, silakan scroll dan create subscribe. Nah, lalu cek pesan masuk pada email yang tadi digunakan untuk mendaftarkan ke dalam layanan SNS. Buka email dari AWS Notification, kemudian confirm. Nah, lalu tab browser baru pun akan terbuka dan akan menampilkan konfirmasi bahwa email telah terdaftar di SNS Topic. Lalu selanjutnya adalah kembali ke AWS Management Console. Pada tahap ini kita akan membuat AWS Lambda Table dan mengirim pesan ke SNS Topic. Nah, tahap ini masuk ke halaman AWS Lambda dengan mengetikkan Lambda di kotak pencarian service. Oke, lalu setelah berada di AWS Lambda Console Dashboard, klik tombol Create Function. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatimah. Dipersilakan. Ya baik, untuk konfigurasi create function-nya, bagian choose one function name-nya, ada check stock. Pilih author from scratch, habis itu function name isikan dengan check stock. Dan runtime-nya Python 3.8. Selanjutnya di bagian permission, klik tanda panah pada change default execution role, use an existing role, sama existing role-nya check stock yang tadi. Ya. Udah. Setelah itu pastikan berada di tab kode, kemudian klik 2 kali pada lambda function.py. Oh, bentar teh ini langsung aja klik yang create function ya. Iya benar, Oh, iya. create function. Oke. Lalu Nah, hapus kode, kemudian salin kode yang ada di modul.
Udah. Setelah selesai, lanjutkan dengan klik deploy. Scroll ke atas, setelah itu klik add trigger. Sesuaikan dengan tabel, yaitu select triggernya dari DynamoDB table sama DynamoDB inventory. Oh, Setelah itu sudah pilih add. ini. Ya. Selanjutnya pengujian dikembalikan kepada Gelvan. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian pengujiannya ya. Tadi kan kita sudah menambahkan beberapa komponen-komponen yang untuk memicu triggernya dari stoknya ya, yang kita buat dari kode tadi. Nah, untuk pengujiannya ini, sebentar. Tujuan dari pengujian ini kan agar kita dapat memahami konsep implementasi dari serverless, lalu kita mampu melakukan konfigurasi untuk serverless-nya, dan mampu melakukan pengujian terhadap fungsionalitas serverless di AWS-nya. Nah, pertama-tama kita akan unduh filenya. Untuk file itu inventory Purwakarta. Saya sudah download di folder download ini, sebelah di inventory Bandung. Lalu, kita juga kan sekarang masuk ke bagian halaman S3. Masuk halaman S3, lalu kita buka ke menu bucket pada navigasi sebelah kiri. Nah, setelah itu kita klik upload. Maaf, kita ini dulu klik yang inventory dulu. Bucket yang sudah kita buat, lalu kita upload. Untuk filenya kita isikan file yang inventory Purwakarta yang sudah kita download sebelumnya. Belum buka, lalu kita upload. Nah, seperti ini tampilannya untuk inventory Purwakartanya. Kita bisa cek lagi untuk statusnya di menu bucket sebelumnya. Kita klik lagi inventory-nya. Nah, kita sekarang bisa lihat di sini ada dua bagian ini ya, bagian dua bucket, ada inventory Bandung dan inventory Purwakarta. Nah, setelah itu sekarang kita hanya di email langsung ada notifikasi di sini. Di sini langsung ada pesan dari AWS pada email saya yang sudah saya tambahkan pada subscription dari AWS-nya. Di sini tertulis Purwakarta is out of stock of ayam import. Nah, dari pesan ini menandakan bahwa file yang sudah kita download sebelumnya itu di inventory Purwakarta ini sudah ke-trigger dari emailnya gitu. Jadi udah ke-trigger dan udah masuk pesannya melalui email saya. Dan ini menandakan kalau praktikum yang kita buat dan komponen-komponennya sudah kita tambahkan sebelum itu sudah sukses terjalani. Nah, ini sudah sekali tampilannya ya. Sebagai penutup di sini kita penagihan, karena ini kan karena penagihan, jadi kita harus menghapus terlebih dahulu komponen-komponen yang sudah kita buat untuk mengakhiri praktikum ini. Pertama-tama kita akan menghapus bagian S3 bucketnya dulu. Yang ada bucketnya, kita hapus dulu. Kita harus hapuskan si bucketnya karena kita bisa menghapus bagian komponen bucketnya kalau nggak ada kalau objek itu masih belum kosong gitu. Kita hapuskan terlebih dahulu. Ketik permanen. Selesai, lalu kita hapus bucketnya. Nah, selesai. Untuk S3 bucketnya udah kita hapus, lalu kita hapus bagian lambda function. Ada di menu lambda.
kita hapus lambda functionnya. Ada 2 di sini. Kita ke action, lalu klik delete. Selesai. Lalu kita hapus dinamo tabelnya. Ada di dinamo tabelnya. Kita hapus inventory-nya. Langsung ke delete. Kita ketik delete. Delete table. Masih ini ya, masih nunggu. Kita selagi nunggu kita hapus yang lain juga. SNS topic kita hapus. Ada di menu ini ya, simple notification service-nya. Kita hapus no stock. Selesai. Kita udah menghapus semua komponen-komponen yang kita buat sebelumnya. Nah, sekarang kita tidak akan terjadi penagihan pada akun AWS-nya. Nah, mungkin untuk praktikum hari ini kita sudahi. Dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang kata. Kami dari kelompok 5 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.